Selamat pagi untuk anak kelas 6. Hari ini kita mulai pembelajaran materi TIK-nya. Kita hari ini masih mempelajari tampilan layar Microsoft Excel 2010 atau 2007. Oke. Apa yang akan kita pelajari? Sebelum kita mempelajari, Budi akan mengulang kembali materi yang lalu. Minggu lalu kita udah belajar atau meringkas nomor 1 sampai 5. Masih ingat apa satu itu? Satu adalah title bar. Yang nomor 2 adalah menu file atau office button. Yang ketiga adalah menu atau ribbon. Yang keempat adalah formula bar. Dan yang kelima adalah active cell yang sudah kalian ringkas kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan lagi sisanya nomor 6 dan nomor 7. Oke. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu sel. Active cell dan sel itu beda. Ternyata beda nak ya. Kita akan membahas sel, membahas kolom, membahas row atau baris, membahas ring, worksheet dan scorebar. Setelah kita membahas ini, minggu depan kita akan masuk di fase yang selainnya. Oke, kita lanjut ya, kita mulai ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu sel. Sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Budi ulang sekali lagi, sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Yang mana nak? Yang sel ini loh. Yang ditandai dengan yang ini. Nih, ini adalah sel perpotongan antara kolom dan baris. Kalau dia letakkan di sini, ini juga bisa sel namanya yang ini nih. Oke, tunggu Budi kecilkan dulu. Ini juga bisa sel di sini. Ini bisa sel. Yang namanya active cell yang ini nih. Kemarin kita di sini nih. Hanya di satu jarak active cell. Antara perpotongan antara kolom dan baris ini dinamakan sel. Nanti kita akan mempelajari lagi secara prakteknya. Oke, yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah kolom. Nih, kolom adalah deretan sel yang berarah tegak. Ingat nak ya, kolom adalah deretan sel yang berarah tegak. Kolom biasanya ditandai dengan huruf. Nah, kalau sudah tahu kolom biasa ditandai dengan huruf, berarti kalian sudah tahu. Oh, berarti yang ini nih, dia yang tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kolom namanya. Yang ini nih, yang A, yang B, yang C, sampai ke X, F, D. Itu namanya kolom. Jadi kalian harus tahu. Oh, kalau yang kolom yang A, B, C, D. Itu kolom. Oke? Ingat ya, kolom itu yang ditandai dengan huruf. Kalian ingatnya itu aja. Kolom ditandai dengan huruf yang tegak, yang berarah tegak lurus. Lalu bagaimana dengan baris atau row? Baris adalah deretan sel yang mendatar. Bias. Oke, Budi ulang ya. Baris apa nak? Baris adalah deretan sel yang mendatar. Tadi kalau kolom dianya tegak lurus, kalau baris adalah yang mendatar nih. Baris biasanya ditandai dengan angka. Angka 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Berarti beda ya. Yang mana angka, yang mana kolom dan yang mana baris. Kalau kolom ditandai dengan huruf dan tegak lurus, kalau angka ditandai dengan baris dan kalau baris berupa angka dan mendatar. Oke. Lanjut sekarang kita. Apa yang selanjutnya? Adalah ring. Ring itu adalah pertemuan antara kolom dan baris nih, yang sudah dikasih contoh ini nih. Ini ring yang ini nih, ini kita blok dulu. Kalau sudah kita blok, itu bisa kita namakan dengan ring adalah pertemuan antara kolom dan baris. Biasanya kita blok dulu nak, nanti kita akan mempelajarinya. Jadi kalian tahu yang mana ring, yang mana sel. Kalau sel tadi satu-satu, kalau ring ini kumpulan.
kumpulan kolom dan baris gabungan nih. Dengan cara kita blok terlebih dahulu. Kalau misalnya C1 ini namanya sel. Tapi kalau ada C1 titik kalau C3 ini namanya sel. Tetapi kalau sudah ada C3 titik, aduh dek, jangan kayak titik D7, ini sudah gabungan ring. Nah ya, ingat kalau dia cuma sel, dia hanya kolom dan baris satu saja. Tapi kalau sudah ring, dia gabungan antara kolom dan baris. Oke, lanjut ya. Apa yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang worksheet tape. Worksheet tape itu adalah tab lembar kerja pada Excel. Tapi kalian harus tahu kalau workbook ini semuanya nih, ini namanya lembar kerja dalam Excel semuanya. Kalau kita buka Excel langsung bagian depan itu sudah lembar kerja. Tapi kalau kata Bude, coba ubah sheet 1, sheet 2 yang bawah ini nih. Coba ubah sheet 1, sheet 2. Nah, ini namanya sudah worksheet. Worksheet itu adalah bagian dari workbook yang berisi beberapa worksheet. Misalnya, Bude kasih contoh ini. Yang workbook ini adalah buku. Nih, buku kalian. Worksheet ini adalah halaman buku nih, untuk lebih tahunya. Oke, jadi workbook itu ibarat kata lembar kerjanya buku kalian. Worksheet itu adalah halamannya, halaman lembar kerja. Jadi kalau ada perintah ubah worksheetnya, sheet 1 menjadi pertemuan 2, berarti kalian ubahnya di bagian bawah nih, bagian di bawah ini. Tapi kalau kata Bude, ubah file name-nya menjadi pertemuan 2 nama kalian, berarti kalian ubahnya di bagian atas yang menu bar itu, title bar. Oke, kita lanjut ya, yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Yaitu tentang scroll bar. Scroll bar itu yang untuk menggeser ke atas, menggeser ke bawah fungsinya. Letaknya di mana, Nak? Letaknya ada di posisi kiri kanan sebelah kanan dan bagian bawah. Scroll bar vertikal itu untuk menggeser ke arah atas dan bawah. Bisa juga kalian gunakan mouse yang roda itu yang tengah-tengah, bisa juga. Atau kalau tidak menggunakan roda yang tengah-tengah, bisa kalian gunakan klik scroll bar vertikalnya, lalu kalian tekan dan geser ke atas atau ke bawah. Lalu scroll bar horizontal apa, Nak? Untuk menggeser ke samping, ke kanan dan ke kiri. Ini gunanya untuk ke kanan dan ke kiri. Kalau yang ini gunanya untuk ke atas dan ke bawah. Itu scroll bar. Fungsinya untuk menggulung atau menggeser layar monitor pada monitor. Mungkin itu saja sih materinya yang hari ini. Lanjutan dari materi sebelumnya, 6 sampai 10 udah selesai Bude jelaskan. 1 sampai 10 sudah selesai Bude jelaskan. Untuk selanjutnya minggu depan mungkin kita latihan dulu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, jadi kita akan memulai mempraktekkan, menggabungkan teori dan praktek. Oke, tugas kalian hari ini adalah seperti biasa meringkas apa yang sudah Bude jelaskan tadi. Ambil intinya, ambil gambarnya, karena kalau kalian tahu gambarnya kalian akan bisa menjawabnya. Tapi kalau kalian asal-asalan, itu ada beberapa kemarin latihan yang dapat 20, 40, bahkan ada yang dapat 0. Apa yang diringkas kalau nilainya seperti itu? Bude sudah wanti-wanti loh, ringkaslah yang rapi, buat gambarnya. Karena itu untuk kalian sendiri. Ada bahkan yang tidak bikin tugas tapi update status. Itu Bude sangat tidak suka sekali itu. Selesaikan dahulu tugas kalian. Batas kalian mengumpul tugas itu sangat-sangat lama, sampai jam 6, atau Bude sudah kasih toleransinya bisa sampai malam. Tapi masih kadang update status oke, dikit-dikit oke, status dikit-dikit diganti, tapi tugas nggak pernah diganti. Tidak usah Bude sebutkan namanya. Kalau disebutkan mungkin dia akan malu.
Oke, jadi tugas hari ini adalah membuat ringkasan. Tulislah yang rapi, ambil yang pentingnya, buatlah gambarnya supaya kalian paham. Jika tidak dibuat nanti kalian nggak tahu. Oke, mungkin itu saja ya nak ya. Jadi Bude sekali lagi ingatkan, tugas kalian hari ini adalah membuat ringkasan. Ambil yang penting yang sudah Bude bahas. Lalu buat gambarnya, boleh di print atau boleh digambar. Itu setelah. Lalu kumpul tugasnya sampai jam 6 sore. Paling lambat jam 8 malam nih Bude kasih tenggang waktunya. Mungkin kalian kan sibuk kan update status. Jadi lupa untuk ngumpul tugas. Jadi Bude kasih batas waktu sampai jam 8 malam deh untuk kelas 6. Karena kelas 6 kan sudah banyak kegiatan, oke. Kalau udah selesai, dikumpul sampai jam 8 malam ke WA pribadi Bude Japri ya. Oke, selamat pagi anak-anak.